masker, kalau Bapak Ibu melihat singer, karena mereka sedang menyanyi. Nanti kalau mereka pakai masker, Bapak Ibu tidak tahu mereka nyanyi apa. Jadi mereka khusus diizinkan tidak bermasker ketika nyanyi, tapi ketika mereka duduk mereka harus bermasker. Mari kita sama-sama menghargai protokol kesehatan. Pemerintah sudah mengeluarkan banyak biaya untuk penyakit ini, infeksi ini. Mari kita bantu pemerintah. Ketika di gereja pakai masker, hargai orang-orang yang sudah jadi korban. Dokter sudah meninggal banyak, pendeta sudah meninggal banyak, pemimpin, pejabat sudah banyak yang meninggal. Jangan kita berkata, tidak apa-apa, aku punya Tuhan Yesus. Tuhan itu bukan kacung kita, menjaga kita, kita tidak menjaga diri kita. Ya, dalam ibadah tolong tetap menggunakan masker. Kalau punya face shield, pakai face shield. Tetap menjaga jarak, karena kita adalah teladan bagi orang-orang di luar sana. Jadi tetap di sini, karena ini disorot juga nanti, mungkin nanti juga akan kamera ini mungkin hari ini akan memutar. Jadi jangan sampai mereka melihat kita tidak sedang bermasker. Nanti Pak Pendeta akan dipanggil oleh pemerintah, tutup itu ibadah karena kalian tidak mendukung kami, katanya. Wah, mari kita ada sebagai berkat, amin. Kita berkati kota kita, berkati negeri kita. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Ya Bapa kita yang berlimpah-limpah dengan kasih karunia, mari kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tidak akan pernah melupakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pengorbanan-Mu di kayu salib sebagai karya yang sempurna dalam hidup kami. Dan kami akan tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi dan pikiran kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama katakan pujian ini Bapak Ibu. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Dia Allah yang menerima kita dengan tulus, Bapak Ibu Saudara terkasih. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan
kekuatan kasih-Mu memulihkan ya Tuhan. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalam kami ya Tuhan. Oh, selama ku hidup, ku mau menyembah, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku ku persembahkan. Kau bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, yang Kau temukan di dalam. Selama ku hidup mau menyembah-Mu, ku mau menyembah, sebab Engkau sangat berarti
dia Yesus baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Katakan dia Yesus baik. Yesus baik, teramat baik. Katakan dia Yesus baik. Yesus baik, teramat baik. Berikan sorak-sorai tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Persiapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terus memperbaharui pengabdian kita kepada Tuhan. Makin hari makin sempurna di hadapannya. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Panggil namanya Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapakku. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Mari angkat tangan kita, panggil nama Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, 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 ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapa. Sama-sama bangkit berdiri, panggil namanya Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapakku. Pengabdianku, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapakku. Sungguh kesempatan baru bagi kami Tuhan pada hari ini, dan berkat-Mu selalu baru bagi setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Kesempatan ini juga adalah grace Tuhan bagi kami, bukan karena kami hanya merespon, menanggapi apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, sebagaimana kami datang pada hari ini, maka Engkau juga sudah ada di tempat ini karena kami memanggil namamu, dan kami lakukan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang terkasih, angkat tanganmu sejenak di hadapan Tuhan. Adakah engkau yang susah, yang sakit, yang lemah, bahkan engkau yang sedang menghadapi masalah pada saat ini, baik yang ada di gedung gereja ini, baik yang ada di rumah, karena saudara sedang menjaga sesuai dengan protokol kesehatan
yang sudah ditetapkan untuk kita ikuti bersama-sama. Kami percaya bahwa Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi. Karena itu sekali lagi aku mau berdoa buat engkau. Haleluya, percayalah Tuhan menjawab setiap doa yang datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, setiap umatmu yang datang di gedung gereja ini pada hari ini, setiap umatmu yang bersama-sama melihat ibadah dan beribadah di rumah dengan live streaming, bahkan jika ada mereka sedang di kendaraan, sedang di tempat pekerjaan, mereka yang sakit, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Mereka yang lemah, kuat mereka dalam nama Yesus. Mereka yang sedang menghadapi masalah, ada solusi, karena Tuhan Yesus adalah solusi kami. Di dalam nama Yesus Kristus, hidup kami serahkan dalam tangan Tuhan, dan kami terus komit untuk berjalan sesuai dengan aturan dan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan bicara pada kami dan pakai hamba-Mu. Dalam nama Yesus, yang percaya dan diberkati dan siap dengar firman, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan penyampaian firman Tuhan kepada kita semua masih tentang loyalitas, dan hari ini kita lihat dari sisi negatif tentang disloyal. Disloyal adalah sesuatu yang kontra atau bertentangan dengan loyal. Jadi disloyalty bertentangan dengan loyalty. Ya, kalau saudara lihat gambarnya itu, orang yang disloyal itu menusuk dari belakang. Ya, tapi kalau orang loyal itu bersama-sama. Perlu kita belajar tentang disloyal. Tidak loyal, tidak setia, tidak patuh, tidak taat, tidak hormat. Mengapa kita perlu belajar ini? Karena alasan pertama adalah dengan belajar adanya disloyalitas. Kalau sesuatu itu sedang datang padamu, datang pada kita, kita ada senjata dan mengetahui bahwa itu harus kita perangi, harus kita lawan. Contohnya, ternyata saya tidak lagi loyal, aku lawan itu di dalam nama Yesus. Yang kedua, kenapa kita belajar ini? Tujuannya adalah kalau kita temukan ada orang-orang di sekitar kita, di keluarga kita, di kelompok kita, di komunitas kita, ada ciri-ciri disloyalitas, maka saudara akan berusaha untuk mengatasinya. Dan ketika kita berusaha mengatasinya, kita akan kembalikan orang yang tidak loyal itu lagi menjadi loyal. Maka kalau dia sudah menjadi loyal, segala sesuatu bisa kita kerjakan dalam keloyalan, tujuan kita akan tercapai. Saya berharap saudara ada di kelompok yang loyal. Katakan amin. Yang loyal lambaikan tangan dulu ke saya. Oh, berikan tepuk tangan bagi saudara. Haleluya. Nah, sekarang kita lihat bahwa ketidakloyalan dan loyal itu berproses, ya. Nggak bisa saudara datang hari ini ke gereja langsung langsung patuh, langsung setia, tidak bisa. Itu butuh waktu. Makanya kita ada pada kesempatan growing teaching, artinya mempelajari tentang pertumbuhan. Sama halnya dengan loyal itu butuh waktu proses, demikian juga orang membutuhkan waktu menjadi orang tidak setia. Karena itu saudaraku, perlu kita belajar. Kenapa kita belajar dengan disloyal ini? Karena sepanjang manusia masih hidup, ketidakloyalan itu kita temukan. Sampai nanti pada akhirnya. Lihat dalam 2 Timotius 4 ayat 9 sampai 10. 2 Timotius 4 ayat 9 dan 10. Baca bersama saya ayat pertama ini. 2, 3.
Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Rasul Paulus merasa ditinggal oleh Demas. Ditinggal oleh Demas itu berarti dia sedang menghadapi seorang pribadi yang tidak loyal. Dan dalam ayat 9 itu kita temukan ada orang yang loyal, namanya Timotius. Saya butuh seperti Timotius yang loyal. Ayo aku berusaha, engkau segera datang kepadaku. Memang dibutuhkan orang yang loyal itu. Termasuk saudaraku, dalam pelayanan sejati itu kepada Tuhan ditandai dengan harus loyal, harus setia, tidak boleh mundur. Sama dengan kita yang ada di sini beribadah pada saat ini, ibadah pada hari Minggu seperti ini kan disebutkan dengan liturgi, pelayanan liturgi, pelayanan ibadah. Liturgi sendiri kan artinya adalah pelayanan, melayani. Jadi saudara dan saya harus melayani dengan loyal. Karena 1 Korintus 4 ayat 2, 1 Korintus 4 ayat 2, baca dengan suara yang keras seperti saudara sudah minum kopi. 1, 2, 3. Yang pertama-tama dituntut dari pelayan yang demikian adalah bahwa ia setia kepada tuannya. Kita semua setia kepada Tuhan, setia kepada Kurios, setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga kita setia kepada orang-orang yang Tuhan perintahkan untuk memimpin kita. Kita harus loyal, kita harus setia. Dan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, termasuk dalam apapun yang kita sedang kerjakan hari ini, dibutuhkan loyalitas agar kita bertumbuh, pelayanan bertumbuh, gereja bertumbuh, dan banyak orang akan melihat kesaksian kita, dan orang juga akan tahu bahwa di dalam kita ada Tuhan Yesus Kristus. Matius 12 ayat 30. Baca bersama-sama, 2-3. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Siapa yang bersama dengan Tuhan Yesus, ia tidak melawan Yesus. Tapi yang kalau tidak bersama Yesus, dia melawan Tuhan Yesus. Siapa mengumpulkan bersamaku, dikasih jempol oleh Tuhan. Tapi yang tidak bersama-sama mengumpulkan bersama Tuhan, berarti itu mencerai-beraikan. Saya mau dan kita semuanya komit bahwa kita yang beribadah pada saat ini, kita bersama dengan Yesus, dan kita tidak mau menjadi golongan yang mencerai-beraikan, tapi kita adalah orang yang mengumpulkan. Karena itu adalah keinginan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudaraku, pada hari Minggu ini kita lihat ada 4 tahapan, 4 tangga turun bagi orang-orang yang tidak setia. Sebetulnya bisa 8, bisa 9, tapi 4 ini adalah hal besar, ciri-ciri orang yang mau turun tidak setia. Yang pertama, kalau saudara lihat anak panah ke atas, itu menunjukkan kesetiaan pada Tuhan, setia melayani sungguh-sungguh. Tapi bisa itu turun dengan berjalannya waktu. Jadi harus dipertahankan. Kalau hal-hal mulai datang yang membuat kita tidak setia, itu harus betul-betul diperangi supaya kita tetap setia. Yang pertama adalah, baca sama-sama sampai 4 itu kita baca. 2-3. Independen, offense, pasif, kritik. Ini adalah urutan-urutan orang yang menunjukkan ketidaksetiaan. Dan ternyata orang tidak setia itu didorong oleh kuasa yang lain. Ada roh yang mendorong. Karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Kalau kita setia itu berarti kita cocok, sepadan, seirama, sesuai dengan karakter Tuhan Yesus.
Jadi iblis, kuasa kegelapan itu sering membuat kita untuk tidak setia. Dan sekarang kita belajar yang pertama. Lihat, apakah saudara sudah ada di sini? Yang pertama adalah roh independen, roh bebas, roh maunya sendiri, roh mau ngatur diri sendiri. Tidak mau diatur oleh orang lain. Itu independen. Atur diri sendiri. Orang Jakarta bilang semau gue. Orang Toba bilang lo mauku. Orang Karo bilang ateku. Ya. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari yang sederhana ya. Misalnya kalau pemimpin kita, siapapun itu bilang begini, hari Jumat yang akan datang kita berpuasa berdoa untuk bangsa dan negara ini ya. Itu kan komando, itu kan anjuran. Orang yang mulai independen merasa bebas, dia bilang begini, Pak, saya sudah biasa puasa hari Rabu. Sudah itulah itu. Nah, berarti dia atur dirinya sendiri. Dia tidak mau ikut aturan. Ingat saudaraku, siapapun kita, dimanapun kita berada, orang apapun kita berada dalam lingkungan harus mau diatur. Kita harus loyal. Anak loyal kepada orang tua loyal kepada pemimpin di atas. Siapapun itu harus loyal. Jangan pernah merasa diri aku berdiri sendiri saja, tidak bisa. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Ada orang-orang yang Tuhan berikan untuk memimpin kita. Demikian juga dalam gereja. Ada satu contoh, ada beberapa contoh dalam Alkitab, orang-orang yang disloyal, orang yang tidak loyal. Padahal tadinya mereka sangat dekat. Sangat saling mendukung. Yoab adalah panglima tentara daripada Daud. Dia ditemukan satu saat dia tidak loyal. Karena apa? Dia sakit hati. Sakit hati sering membuat orang tidak setia. Karena itu singkirkan sakit hati. Angkat tangan dulu bersama-sama. Aku singkirkan sakit hati. Selalu dekat. Pokoknya saudara harus beres. Jangan ada sakit hati dengan siapapun. Jadi dalam Alkitab, satu saat kan Daud sudah diurapi menjadi raja, sementara Saul sudah mundur roh daripadanya. Tetapi ada orang-orang yang tadinya masih gabung dengan Saul itu mulai tahu Saul ini sudah ditinggalkan Tuhan dan Daud itu sudah diurapi Tuhan. Karena itu saya akan bergabung dengan Daud. Siapa itu? Abner. Lalu Abner menerima apa yang diarahkan Tuhan. Lalu dia mulai bergabung dengan Daud. Di dalam 2 Samuel 3 ayat 20. Abner datang kepada Daud. Ya, nanti baca di rumah. Abner datang kepada Daud untuk bersama-sama dengan dia dan orang-orangnya. Dia mau bergabung. Lalu kemudian Daud menerimanya. Oke, kalau memang kamu mau bergabung, silakan bergabung. Dan dikasih makan, diterima penggabungan itu. Dan pada waktu ia disuruh pulang, datang ini Yoab. Yoab apa yang dilakukan? Dalam 2 Samuel 3:26. Sesudah itu keluarlah Yoab meninggalkan Daud dan menyuruh orang menyusul Abner. Lalu mereka membawanya kembali dari perigi Sira tanpa diketahui Daud. Tanpa permisi dari Daud. Tidak loyal. Dia pakai kemauannya sendiri. Padahal pemimpinnya adalah Daud. Dan yang paling mengerikan adalah ayat 27. Ketika Abner kembali ke Hebron, maka Yoab membawanya sebentar ke samping di tengah-tengah pintu gerbang itu. Seakan-akan hendak berbicara dengan dia. Dan dengan diam-diam, kemudian ditikamnyalah dia di sana pada perutnya sehingga ia mati. Perhatikan ini, membalas darah Asael adiknya. Sakit hati, roh sakit hati membuat dia tusuk.
tidak loyal kepada apa yang dikatakan raja. Anak Daud, Absalom. Absalom itu orang tinggi, ganteng, rambutnya panjang. Ini pun tidak loyal, tidak hormat kepada ayahnya. Dia bergabung dengan ke musuh Daud. Dan untuk itu harus berperang melawannya, harus direbut. Lalu Yoab bilang, kita harus berperang, kita harus merebut ini kerajaan. Lalu Daud bilang, aku akan ikut juga, berperanglah dengan kamu. Tapi Yoab menyendiri dia. Gak usahlah raja ikut. Kalau kami ini salah satu mati kan gak apa-apa, gak ketahuan. Tapi kalau raja mati, itu mewakili 10.000. Dia mau sendiri, dia tidak mau didampingi. Roh mandirinya itu. Ketika tidak ada lagi payung yang menemani dia, tidak ada orang yang mendampingi dia, apa yang terjadi? Terjadi disloyalitas. 2 Samuel 18:14. Perintah Daud kan pasal 18 ayat 5. Dia bilang begini. Dan raja memberitakan kepada Yoab, Abisai dan Itai demikian. Perlakukan Absalom orang muda itu dengan lunak karena aku. Artinya jangan dibunuh dia. Kalau ketemu dia di peperangan, buat dia lunak. Seluruh tentara mendengar itu. Lalu ayat 14. Tetapi Yoab berkata, tidak mau membuang-buang waktu dengan kau seperti ini. Lalu diambilnyalah 3 lembing dalam tangannya dan ditikamnyalah ke dada Absalom, sedang ia masih hidup di tengah-tengah pohon tarbantin. Yang lain loyal. Sebetulnya yang lain lebih dulu lihat, itu Absalom tergantung, kudanya lari, bagalnya lari, dan dia tergantung di atas pohon. Orang lihat tergantung-gantung, lalu lapor sama Yoab, Yoab, ayo kita lepaskan itu. Kamu ini, kenapa kau nggak langsung bunuh? Akhirnya Yoab sendiri mengambil lembing. Bayangkan, raja tadinya sudah berkata, kau selamatkan anakku Absalom ya. Dan saudara tahu, Yoab tidak loyal pada perintah raja. Karena ada sakit hatinya. Saudaraku, apakah saudara loyal? Sakit hati menumbuhkan ketidakloyalan. Yang kedua, kalau orang sudah mandiri, biasanya ketika dalam kemandirian itu, ketika dia independen itu, dia bisa melangkah lebih tinggi lagi kepada ofensif. Apa ofensif itu? Jahat, menyerang, melawan, melanggar. Seperti Absalom, dia lawan bapaknya. Jadi biasanya kalau anak-anak sudah mulai rasa pintar, dia lawan orang tuanya dulu. Wah, aku udah bisa pak. Kemudian apa? Melangkah pada yang kedua, melawan. Memang bapak ini nggak bisa, ini mama juga nggak bisa. Dan itu kata yang sangat sederhana adalah murtad. Matius 24:10, dan banyak orang akhir zaman ini akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Disloyalitas terjadi, tidak setia. Tadinya dia berkata setia, setia sampai mati. Tapi sekarang dia tidak setia. Tantangan membuat orang tidak setia. Ketika ada berkat, orang itu berkata setia. Tapi kalau berkat sudah tidak ada, dia merasa tidak setia. Absalom melawan ayahnya. Dia menyerang, dia hina. Aku lebih hebat dari bapakku, kata dia. Dan akhirnya Absalom mati sangat mengenaskan. Absalom bahkan apa yang sudah dimerdekakan oleh ayahnya dia bunuh. 2 Samuel 23 ayat 22. Dibunuhnya saudaranya. Memang saudaranya itu bersalah, dia mengganggu itoknya. 2 tahun dia berdiam diri. Nah nanti pada bagian ketiga, tapi dia dendam.
Absalom dendam sekali kepada Amnon dan tidak mau lagi berbicara dengan dia karena ia telah memperkosa Tamar adiknya. Padahal ya, Tamar itu, Amnon itu sudah dibiarkan oleh bapaknya, artinya pengampunan ada. Tapi Absalom menyimpan sakit hati. 2 tahun dia tunggu-tunggu waktu yang paling bagus. Bayangkan, 2 tahun dia diam, lalu dia buat pesta. Dia buat pesta. Pada waktu dia buat pesta, entahkah itu ulang tahun, tidak ada ditulis. Yang terjadi adalah dia bilang sama kawannya, nanti kalau Amnon datang, bawa dia keluar, tusuk. Langsung mati. Berontak. Dia tidak mengikuti kelembutan hati daripada ayahnya yang mengampuni. Sering terjadi hal seperti ini dalam kelompok-kelompok orang. Dan yang ketiga, saudaraku, adalah ketidaksetiaan itu muncul ketika orang nampak pasif. Semua bilang lo pasif. Pasif itu enggak berbuat apa-apa. Saudara seringkali datang di gereja kan pasif, hanya datang. Apa ciri-ciri orang pasif? Orang pasif itu seringkali karena merajuk. Merajuk dia. Memang gitu aja kok. Merajuk, pasif. Dia nggak kerjakan apa-apa, dia diam aja. Tidak mau bergerak. Saling nindir, ya, nyinyir. Ya, memang kamu gitu, aku enggak. Pasif. Orang kerja, dia bela dirinya. Dia merasa lebih hebat. Ketika disuruh dia lakukan sesuatu, ya terserah. Gak mikir. Ini orang-orang yang sudah mulai pasif. Terserahlah. Tidak mau bergerak, tidak mau kreatif, tidak mau lakukan sesuatu. Padahal Tuhan sudah pakai otak kita itu kita kreatif. Kalau ada kekurangan kita bisa menambahkan. Kalau ada kelebihan kita bisa mengurangi. Tuhan sudah berikan itu pada kita. Orang yang disloyal, orang yang tidak patuh, tidak setia itu ditunjukkan dengan kepasifan. Dan saudara, sangat berbahaya kalau kita pasif. Yeremia 48 ayat 10. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai, pasif. Tuhan sudah suruh nggak dikerjakan. Tuhan sudah suruh bergerak, nggak bergerak. Dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Artinya apa? Pedang digunakan untuk sesuatu. Sama itu kalau kita alihkan dengan perkataan sekarang. Terkutuklah orang yang mempunyai cangkul tapi nggak pernah dipakai untuk bertani. Punya otak nggak pernah dipakai mikir. Punya tangan nggak dipakai untuk bekerja. Lalai. Dan biasanya kita sendiri yang merasakannya. Karena kita mulai pakai pikiran kita sendiri. Itu bagian nomor 3. Bagian nomor 4 adalah pada paling bawah kritik. Suka mengkritik. Mengkritik itu apa? Kita lihat contoh Miriam. Bilangan 12 ayat 1, 2, dan 3. Kita baca ayat ini bersama-sama. Saudara bantu saya untuk membaca sekeras-kerasnya. 2, 3. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan Musa saja, bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman, dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa telah lebih daripada setiap manusia. Wow, perhatikan itu ya. Lihat nih, hati-hati ini perempuan ya. Miriam itu saudara Musa.
abangnya Harun. Adik Harun Musa, pemimpin. Kenapa justru Miriam ini dia yang bikin gara-gara? Padahal pemimpin itu kan laki-laki. Ngomong dia, pap, neletuk dia. Mungkin ada unsur dia pikir dirinya, kenapa ini Musa ambil perempuan kulit hitam begitu lagi istrinya? Wajar seorang wanita ya. Tapi lemahnya dia adalah sampai kepada ayatnya yang kedua itu. Bukan hanya dia menegur Musa, tapi dia juga dia tegur bagian Tuhan. Dia ambil urusan Tuhan. Sungguhkah Tuhan berfirman perantaraan Musa? Kita juga bisa kok. Kelemahannya di sini. Yang memberi firman itu adalah Tuhan. Kenapa justru Miriam mengata-ngatai Musa? Emang hanya dia yang berdaulat penuh memakai Musa adalah Tuhan. Sama dengan saudara yang berdaulat penuh bagi saudara adalah Tuhan. Bagi saya adalah Tuhan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita sudah sempurna. Ada kekurangan, setiap orang ada kekurangan. Tapi grace Tuhan, gracia Tuhan itu diberikannya kepada setiap orang. Itu kedaulatan Tuhan, jangan iri dengan itu. Kalau ada kekurangan, lebih baik kita berdoa biar Tuhan sendiri yang menyatakan kuasanya. Maka Tuhan Yesus bilang apa? Jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jangan nuduh orang. Jangan kita lihat selumbar di mata orang. Di sini ada tiang. Silbak di mata kita. Ada disilbak-silbak di mata orang. Di mata kita adalah tiang. Suka lihat kekurangan orang. Diri sendiri nggak lihat. Kita nunjuk orang. Satu tangan menunjuk. Padahal tiga menunjuk kita. Kalau ada kekurangan, boleh kita tegur, boleh kita kritik, tapi beri solusi. Jangan dibawa gosip. Karena ngegosip itu enak, saudaraku. Omongin. Padahal belum jelas. Jangan suka ngegosip. Orang yang suka kritik itu tidak mau menerima kekurangan orang lain. Orang yang suka kritik itu tidak mau menerima kesalahan orang lain. Tuhan menerima kesalahan kita. Dalam Alkitab yang saya sering kali sampaikan pada bulan Agustus ini, Tuhan katakan apa? Allah itu tetap setia walaupun kita tidak setia. Itu hebatnya Tuhan. Itu grace Tuhan luar biasa sama kita. Orang yang suka kritik itu suka memotong pembicaraan orang. Egois. Karena itu saudara kalau suka begitu, bilang dulu. 1, 2, 3. Jangan ya. Jangan. Kalau lihat kekurangan orang, kita berdiam diri, berdoa. Nanti ada orang-orang yang bisa mengatasi itu. Boleh kita panggil dia, tapi beri solusi. Jangan digembar-gemborkan keluar. Ya. Karena itu saudara harus ambil keputusan setia pada hari ini. Dan saya sungguh-sungguh gembira banget, luar biasa, gembira kali. Karena yang di depanku ini adalah orang-orang yang loyal, orang setia. Haleluya, tepuk tangan dulu bagi saudara. Yang di balkon yang semua orang setia di masa pandemi COVID-19 ini. Aduh, sudah sekian bulan kita ya, dan saya lihat kesetiaan saudara. Dan tetaplah loyal ya, ikuti arahan pemerintah. Disuruh pakai masker ya. Jangan bilang corona bisa kumakan ya, jangan begitu. Tetaplah kita setia. Apalagi sudah ada aturan pemerintah Sumatera Utara ya, peraturan gubernur nomor 34. Tadi pagi saya agak salah sebut, saya tambahin satu. Peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh gubernur kita nomor 34 tentang memakai masker. Ada aturannya itu. Ya, nanti baca ya.
Jadi nggak boleh sekarang. Nanti saudara-saudara kalau ditangkap oleh polisi di jalan, didisiplin saudara. Didisiplin, dikasih tahu, diajari saudara. Mungkin juga sampai kepada disiplin, yang muda-muda disuruh push up. Opung-opung yang sudah rambutnya putih disuruh baca Pancasila. Supaya sadar, pakai, ikut aturan. Karena dengan mengikuti aturan, kita sendiri yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ya, Tuhan pasti tolong kita, Tuhan pasti memberkati kita. Asal kita belajar loyal, jangan mau disloyal. Tetaplah kita patuh, tetaplah kita setia. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia. Sudah diberkati dengan firman ini? Bangkit bersama dengan saya, nyanyi nyanyian kita, setialah seperti Tuhan Yesus. Nyanyikan dengan perlahan dulu, nanti kita nyanyikan cepat. Setialah, setia sampai mati. Setia, setia, dengan merdu. Setia sampai mati. Amin. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Dengan tepuk tangan, dengan tempo yang cepat. Setia, setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Apa bukti saudara setia? Kita harus pertahankan kesetiaan kita dengan melawan 4 yang tadi dijelaskan pada saudara. Apa yang saudara harus lawan? Semua katakan bersama saya tidak boleh egois. 1, 2, 3. Saya tidak boleh egois. Saya tidak boleh mementingkan diri sendiri. Saya tidak boleh mementingkan diri sendiri. Nomor 2, saya tidak boleh memberontak. Katakan, saya tidak boleh memberontak. Dan yang ketiga, saya tidak boleh pasif. Saya tidak boleh pasif. Nomor 4, saya tidak boleh mengkritik tanpa alasan yang baik. Saya tidak boleh mengkritik tanpa alasan yang baik. Saya tidak boleh mengkritik tanpa memberi solusi. Saya tidak boleh mengkritik tanpa memberi solusi. Katakan, aku tolak semua itu dalam nama Yesus. Aku tolak semua itu dalam nama Yesus. Setia, setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Haleluya. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Haleluya. Bapak Ibu, kita persiapkan persembahan kita. Ada amplop yang sudah ada di kursi masing-masing, dan bila tidak digunakan bisa ditinggalkan saja di kursi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, dalam Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa atas kami, kebaikan-Mu Tuhan, berkat-Mu yang limpah dalam hidup kami. Saat ini kami akan membawa persembahan kami, perpeloncapan syukur buat sulung maupun kolektor dan ekstra untuk diakonia, pembangunan, untuk misi.
Berkat Tuhan terus limpah dalam hidup kami. Apa yang kami buat berhasil ya Tuhan. Pekerjaan kami dalam Engkau, dalam tuntunan-Mu, dalam berkat-Mu ya Bapa. Kami berikan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita bawa persembahan kita ke depan. Kita menjaga jarak. Mari kita terus menjadi warga negara, warga masyarakat kita yang mematuhi peraturan-peraturan ditetapkan oleh pemerintah. Tetap memakai masker, jaga jarak, selalu cuci tangan, hindari berkerumun. Bapak Ibu tidak ada di sana ketika ada masa yang sedang berkerumun. Bila tidak ada kegiatan penting di luar, setiap kita, siapapun kita, mulai dari anak-anak sampai kita usia dewasa, jangan keluar rumah. Kalau tidak ada penting keluar, sekolah saja mereka harus daring. Kenapa anak-anak tidak sekolah berkeliaran? Mereka pergi ke rumah teman, pergi kemana? Itu kita tidak menunjukkan sikap kita yang loyal kepada peraturan pemerintah. Korban-korban sudah banyak, mari kita bersama-sama juga ikut prihatin. Dunia saja sudah kewalahan menghadapi ini semua. Mari kita juga ikut bersama mendoakan, menunjukkan sikap yang baik. Mari kita berdiri bersama, kita akan berdoa. Siapa? Bapa di surga, dalam nama Yesus hari ini Tuhan kami berdoa untuk para medis, dokter, untuk perawat yang mereka bertugas Tuhan di garis depan melayani pasien-pasien COVID ya Tuhan, khususnya di kota kami. Tuhan Allah melihat setiap mereka Tuhan, perjuangan mereka, korban mereka Tuhan. Mereka harus mengorbankan waktu, tenaga mereka, segalanya mereka korbankan ya Bapa. Ketika mereka menggunakan APD yang begitu ketat, mereka mungkin lelah, capek, Tuhan, kepanasan, tapi mereka harus menjalankan tugas mereka. Mereka tidak leluasa pergi ke rumahnya, pulang ke rumah bersama keluarganya. Banyak yang mereka korbankan, Tuhan, tolong mereka ya Bapa, beri kekuatan, berikan kesehatan, berikan sukacita, semangat, dan hikmat Allah terus menaungi hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pendeta, para pemimpin-pemimpin gereja lokal. Satu persatu mereka juga sudah pergi Tuhan karena COVID ini. Tuhan, kami mohon anugerah-Mu diturunkan bagi semua pendeta-pendeta, bagi pemimpin-pemimpin gereja lokal ya Tuhan. Sehingga jemaatnya tidak ditinggalkan dalam situasi COVID ini Tuhan. Tolong Tuhan, beri anugerah-Mu, selamatkan, lindungi, jagai, beri stamina yang baik untuk pendeta-pendeta, pemimpin-pemimpin gereja ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami, pemerintah kota kami juga Tuhan. Mungkin ada juga telah menjadi korban COVID ini ya Bapa. Tuhan, lihatlah mereka yang sedang bertugas di garis depan melayani masyarakat, memikirkan kepentingan masyarakat ini Tuhan. Berikan mereka juga stamina yang baik, kekuatan yang baik. Mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan perlindungan, penyertaan Tuhan. Kau Allah yang dahsyat, yang terus menerus. Berikan mereka anugerah-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya.
Mari jemaat, taruh tanganmu di dadamu sekarang. Yang di rumah juga taruh di dada. Kita menyatakan loyalitas kita kepada Tuhan. Ikuti kata-kata yang saya sampaikan. Tuhan Yesus, hari ini saya nyatakan bahwa saya adalah orang setia. Setia kepada janji saya. Setia kepadamu. Saya tidak akan mengatur diri sendiri. Saya tidak akan pernah memberontak. Dan saya tidak akan pernah mengkritik tanpa alasan. Dan saya tidak akan menjadi orang yang pasif. Bantulah saya oleh Roh. Dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang angkat tangan, terimalah berkat. Pulanglah, lakukanlah firman yang kau dengar dimanapun yang kau berada. Dan terimalah grace Tuhan dalam hidupmu. Kebenarannya melimpah-limpah terus. Dan terimalah segala berkat dari Tuhan. Engkau di rumah juga angkat tangan sambil berdiri. Dalam nama Tuhan Yesus, aminkan firman ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri damai sejahtera. Amin. Diberkatilah engkau hari ini, besok sampai selamanya. Hentoho nama Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari bersama-sama katakan amin. Shalom, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Silakan dulu Bapak Ibu, nanti akan dipandu oleh Aser untuk pulang. Tetap jaga jarak. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah kita dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya
nama Yesus. Nama Yesus disanjung dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allah kita yang berkuasa, atur segalanya. Katakan lagi, dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan. Kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan memberkati. Shalom, salam hari Minggu.